Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau pernah bilang, innama ya ibna Adam innama anta ayyamun adidah, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Wahai manusia, kamu itu hari demi hari. Kamu itu adalah hitungan hari demi hari. Setiap ada hari yang sudah berlalu, berarti sebagian dari kamu telah hilang. Jadi ibarat HP itu, baterai kita berkurang mulu, ya kan? Baru lahir baterai kita 100%. Nah sekarang nggak tahu nih tinggal berapa nih masing-masing. Umurnya adalah hitungan daripada baterai tersebut. Jadi kalau dia tinggal sisa sedikit, ya udah lowbat berarti. Nah, karena itu tadi penting yang disampaikan Ustaz Muhammad Rifki, kita juga ingat untuk berbuat baik sama orang. Ini penting banget kita punya hubungan baik sama orang. Sampai dikisahkan dalam suatu kitab, di neraka udah pada dimasukin ke neraka, tiba-tiba sebagian dikeluarkan. Tamma ikhraj ba'di ahli nar, sebagian penduduk neraka dikeluarin dari neraka. Penduduk neraka yang lain bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa yang ngeluarin mereka? Apa gara-gara sholatnya, amal baiknya? Allah bilang enggak. Bacaan Quran? Enggak. Birrul walidain, berbakti sama orang tua? Enggak. Terus apa dong? Innama akhrajahum asdiqauhumus salihun alladzina kanu ma'ahum fid dunya. Yang ngeluarin mereka dari neraka adalah teman-teman mereka yang dulu bareng di dunia. Itu teman-temannya ada di sorga, ngelihat dia di neraka, mereka berikan syafaat kepada temannya tersebut. Betapa pentingnya kita punya teman yang baik. Akhirnya penduduk neraka digambarin tuh di surat Asy-Syu'ara. Mereka bilang, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Terus kita nggak punya orang yang bisa ngasih syafaat, nggak ada teman baik buat kita. Coba seandainya kita balik lagi ke dunia, kita pasti beriman dengan firman Allah, dengan hadis Nabi, cari teman-teman yang baik. Digambarin di Al-Quran. Fama lana min syafi'in. Kalau gitu kita sekarang nggak punya syafaat, nggak punya orang yang berikan syafaat. Wala sadiqin hamim, nggak ada teman baik, ya, nggak ada. Nah pentingnya kita cari teman yang baik. Ini sekarang nih kita hidup, cari teman yang baik, yang kira-kira roman-romannya dia ahli sorga nih. Terus kita baik sama dia, dekat sama dia, ntar dia masuk sorga. Kalau emang kita amalnya belum cukup, orang baik akan menolong kita. Sekarang kita nih di rumah masing-masing. Bapak kita milih nggak? Ibu milih nggak? Enggak. Kakak, adik bisa milih. Tapi teman milih. Teman milih. Makanya Al-Quran juga menggambarkan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Para teman sama teman yang lain nanti di hari itu akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Sehingga penting banget cari teman yang baik. Jelas di sini dikatakan nggak boleh kita punya teman yang sehari-hari bareng sama kita terus, tapi dia tidak mengajak kepada kebaikan. Teman itu dalam beberapa kitab disebutkan dia harus punya dua sifat. Sifat pertama, dia harus bisa yu'inuka 'alal birri wat taqwa, menolongmu dalam kebaikan dan ketakwaan. Atau yang kedua, membantumu dalam urusan dunia. Kalau bisa dua-duanya, pegang erat-erat. Punya teman, dia ngajak kita kebaikan, ngajak bareng ke majelis, ada burdahan di situ dia hadir, ada sholat jamaah diajak. Terus bukan cuman itu, urusan dunia juga dibantu. Lagi kerja dibantuin. Oh, ane dapat teori bagus tuh, ente harusnya begini. Wah iya, ada tambahan ilmu lagi. Tuh, ada orang nyari kerja di situ.
nyari pekerja di situ, ente boleh tuh ngelamar. Kalau dia punya dua-dua sifat ini, pegang erat-erat. Susah nyari teman yang model begini. Minimal punya salah satu. Punya yang pertama lebih bagus, kalau enggak yang kedua. Kalau emang enggak punya dua-duanya, apa ya? WC bablas anginnya udah. Buat apa? Jadi dua sifat teman yang harus kita cari. Terus kita kan pernah dengar Sayyidina Ali pernah ditanyakan berapa banyak temanmu, beliau bilang nanti. Kalau sekarang banyak, saya sepupu Nabi, mantu Nabi, banyak teman saya. Tapi begitu saya dalam keadaan sulit, di situ kelihatan. Tiba-tiba banyak teman-teman punya ilmu ngilang, bisa ngilang, ting pada ngilang semuanya. Nah, yang sisa itu teman saya. Yang sisa dalam keadaan sulit itu teman saya. Kalau dalam keadaan enak, firraha, itu mah gampang. Tapi fisyiddah, dalam keadaan sulit, siapa yang masih bersama kita itu teman namanya. Itu al-sadiq, wal-khalil, al-sahib, al-rafiq. Itu yang harus kita dekat, pegang erat-erat. Itu gambaran juga untuk di akhirat nanti itu. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'd adu. Bahkan teman itu menjadi musuh. Gambaran, bukan cuma ninggalin, jadi musuh. Oh, lu yang kemarin ngajakin gua terus ke tempat maksiat, dasar, padahal dulu di dunia akrab banget. Wah, kemana-mana bareng mulu. Pas di akhirat ngelihat hakikat, ternyata selama ini diajak kepada keburukan, kemudian dia nyesel. Kan minggu lalu juga kita ingetin, untuk kita sampaikan betapa teman yang buruk bisa membawa pengaruh sampai yang paling fatal, bisa membuat kita terbunuh kalau kita ikut terpengaruh tawuran misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga pertemanan yang baik itu akan benar-benar membuat kita berubah menjadi lebih baik. Kalau kita punya teman yang baik, kita jadi baik, dan semua sekeliling kita akan nampak kebaikan. Apa katanya? Kun jamilan taral wujuda jamila. Jadi kamu orang yang baik, sehingga nanti kamu akan lihat semuanya baik. Akhlakmu yang baik, perilaku yang baik, omongan yang baik. Jangan keluar kata yang kasar, yang kotor, menghina, menghibah temannya, na'udzubillah min dzalik, mengadu domba satu sama lain. Nah, ini jaga nih. Atau misalnya ngomong yang enggak. Ini sekarang lagi ada perjuangan, bukan kita bantu malah ngegembosin. Hati-hati. Terus kita beli produk-produk yang harusnya kita boikot, itu ingat, jangan kita beli. Jangan sampai kita nyumbang sedikit, kemudian jadi peluru buat bunuh Palestina. Ingat, lahadmul Ka'bah auhan 'indallah min iraqati damil muslim. Lebih baik, kata Nabi, biar hancur Ka'bah nggak apa-apa, jangan sampai satu tetes darah muslim tumpah. Jangan sampai. Biarin Ka'bah hancur nggak apa-apa. Kehormatan seorang muslim lebih tinggi di sisi Allah daripada Ka'bah. Kita harus jaga. Terus tiba-tiba kita nyumbang buat bukan cuman menjadikan darah muslim tumpah, tapi nyawa hilang. Wal'iyadzubillah min dzalik. Hati-hati. Kita harus jadi orang yang baik, yang indah, yang perilaku kita baik, semua yang kita lihat juga akan jadi kebaikan. Lebah itu senangnya yang bagus-bagus. Dia senangnya bunga, sehingga dia bisa mengeluarkan madu. Ya, kalau demennya sampah nggak bisa keluarin madu. Demen bunga, demen sari bunga, bukan cuma madu manis, tapi jadi obat tuh madu. Jadi obat. Sebab dia demennya yang baik-baik, jadi bisa menghasilkan yang baik-baik. Dulu Nabiullah Isa lagi lewat sama teman-temannya di perjalanan, ngelihat bangkai anjing. A'azzakumullah wa syarrafal majlis. Orang semua komentarnya, ih bau nih anjing, busuk nih anjing, menjijikkan nih anjing. Nah, Nabi Isa komentarnya apa? Nabi Isa komentarnya,
betapa putihnya gigi anjing itu. Sebab dia memang orang baik, ngelihatnya ke arah yang baik-baik terus. Jadi nggak melihat yang buruk. Ada orang yang hatinya buruk, ngelihat kebaikannya jadinya buruk. Apa kata Imam Syafi'i? Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah wa ainu sukhti tubdil masawiyah. Ini mata kalau udah penuh dengan kebencian, apa aja jadinya buruk udah. Ya, teman kita baik, sholat, emang dasar dia matanya buruk, komentarnya apa? Wah, dasar lu sok-sok alim, paling begitu. Teman kita bantuin orang, ya mau dibilang baik, jadi jelek aja di bawahnya. Tapi ainur ridha kata Imam Syafi'i, tapi mata kalau penuh dengan cinta kebaikan, an kulli aibin kalilah, dia buta terhadap kekurangan orang, nggak ngelihat dia, nggak pernah ngelihat kekurangan orang. Yang dilihat kebaikan, sampai anjing aja yang dilihat gigi putihnya sama Nabi Isa. Kan enak kalau begitu kita. Amirul Mukminin Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib lewat gereja, orang pada jelek-jelekin gereja. Sayyidina Ali bilang apa? Betapa banyaknya orang-orang dahulu menyembah Allah di tempat ini. Iya kan? Zaman Nabi Isa gereja dipakai buat menyembah Allah sebelum diadakan tahrif, inhiraf, penyelewengan. Jadi ngelihatnya yang baik-baik. Penting kita punya teman yang baik sehingga kita bakal kepengaruh kebaikan itu bakal nular ke kita. Sekitar 1400 tahun yang lalu ketika terjadi pembantaian kepada keluarga Rasulullah, itu ada satu orang namanya Al-Hurr Ar-Riyahi. Memang dasarnya dia orang baik. Nah, kemudian dia sempat bikin kesalahan, yaitu menggiring Sayyidina Husain ke arah tempat pembantaian tanpa dia tahu bahwa yang akan dilakukan kepada keluarga Rasulullah adalah pembantaian. Namun ketika Sayyidina Husain memberikan peringatan, dia ingatin orang-orang, benar nih kalian mau bunuh saya nih. Gile nih, siapa saya? Kekasihnya Rasulullah, kesayangannya Nabi Muhammad mau dibunuh, benar. Ya, ntar kalian pada celaka, ntar kalian pada masuk neraka. Ayo tobat, ayo istighfar. Akhirnya ada satu orang tadi yang namanya Al-Hurr yang ada di rombongan musuh, karena dia dasarnya emang baik. Akhirnya dia mikir, kalau saya ada di sini, mungkin setelah berhasil memerangi keluarga Nabi, saya dapat hadiah uang. Tapi saya bakal celaka nanti di akhirat. Daripada saya mencari kenikmatan di dunia yang sebentar doang, mendingan kenikmatan di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Akhirnya beliau berpaling. Apa kata Sayyidina Husain? Anta hurrun kama sammatka ummuk, anta hurrun fid dunya wa hurrun fil akhirah. Engkau benar-benar orang yang merdeka, orang yang merdeka sebagaimana nama yang telah diberikan oleh ibumu. Engkau merdeka di dunia dan engkau juga akan merdeka di akhirat. Jadi berdekatan sama orang-orang baik itu pengaruhnya gede banget. Benar-benar yang nggak sholat jadi ikutan sholat, yang males-malesan sholat, yang mungkin temannya ngasih tahu, akhirnya dia mikir deh berubah. Lihat temannya pada baik sama orang tuanya, dia jadi ikutan baik sama orang tuanya. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.